Shalom, selamat pagi saudaraku. Semua kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dari dunia ini suatu hari akan kita lepaskan, kita tinggalkan. Betul gak saudaraku? Cuman satu yang menjadi milik kita, yang kita bawa sampai kepada kekekalan, yaitu Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Tetapi begini saudaraku, berapa banyak kita yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan sejak kita hidup di bumi ini? Seberapa banyak yang telah memiliki Tuhan dalam hidupnya? Pertanyaan selanjutnya, seberapa hidup kerohanian kita bertumbuh? Seberapa tinggi kualitas kesucian hidup kita? Seberapa kuat iman keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia Allah yang hidup, dan kita berani menghadapi segala keadaan bahkan kematian? Ini menjadi pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Seberapa yakin bahwa kalau kita meninggal dunia pasti diterima di kemah abadi, di rumah Bapa, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah? Sejujurnya saudaraku, masih cukup banyak yang bertanya-tanya dalam hati, tetapi hanya sekilas kemudian mereka memadamkan atau membungkam suara itu. Suara yang bernada bertanya begini, mengapa aku tidak kunjung menjadi rohani? Betul gak? Seringkali Anda berpikir begitu gak dalam benak hatimu? Kenapa ya aku susah banget hidup kudus? Gimana ya kalau aku mati malam ini atau dalam waktu dekat ini, adakah aku berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Atau ada di dalam hati kita berkata, siapa Allah itu sebenarnya? Apa benar keselamatan hanya dalam Yesus Kristus? Ada banyak saudaraku. Mungkin kita juga pernah bertanya di dalam hati kita, apa benar sih cerita di dalam Alkitab ini real atau benar? Atau enggak sih? Benar enggak saudaraku? Seperti air bah di zaman Nuh, Adam Hawa, apa ya sih? Apakah benar sih ada dunia akan kiamat? Maka saudaraku, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya semakin hari semakin redup, semakin kecil, semakin hilang, dan tidak ada lagi dalam benak pikiran kita. Karena pertanyaan itu terbungkam oleh pertanyaan lain. Pertanyaan itu seperti yang hari-hari ini yang membungkus kepala pikiran jiwa kita adalah seperti ini. Gimana cara bayar listriknya? Kapan ya aku menikah? Kapan ya aku punya pacar? Kapan ya aku punya ini dan itu? Kapan ya aku punya cucu? Kapan utangku beres ya? Ini dan itu terus. Kapan sakitku sembuh? Kenapa ya Tuhan tidak sembuhin aku? Aku asik gak ya jalan-jalan ke negara itu? Aku beli tas ini bagus gak ya? Aku beli mobil ini bagus gak ya? Itu banyak hal saudaraku. Sehingga pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sangat prinsip yang harus kita tidak lanjuti, hilang karena sibuk dengan dunia ini. Karena pertanyaan kapan aku punya mobil bagus ya, itu lebih digumuli ketimbang dia bertanya, adakah aku sudah berkenan belum ya di hadapan Allah? Hal-hal yang prinsip yang mengandung kekekalan sudah tidak lagi dipertanyakan dan tidak lagi ternilai untuk manusia hari ini, karena digantikan dengan hal-hal yang tidak prinsip, yang kurang bernilai, bahkan bisa saya katakan tidak bernilai sama sekali jika dibandingkan dengan kekekalan. Makanya hari ini kalau kau bekerja untuk cari duit di bumi ini, kau salah besar saudaraku. Kalau kau bekerja, kau pakai uang hasil gajimu itu, salarymu, kau gunakan untuk jadi berkat untuk banyak orang, untuk pekerjaan Tuhan. Lupa harus ke gereja, tidak harus ke gereja. Kau bisa bagikan itu untuk jadi berkat untuk banyak orang.
bantu saudaramu, bantu keluargamu, bantu orang tuamu. Lebih-lebih kau bisa bantu pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu. Itu baru kau sedang mengumpulkan harta di surga. Betul saudaraku, saya katakan ini supaya kalian mengerti bahwa manusia hari ini materialistis, egois, serakah, dan dia secara tidak langsung sedang membangun menara Babel hidupnya sendiri. Bahkan sampai hamba Tuhan pendeta pun bisa loh lakukan itu. Dia lakukan semua untuk membangun menara Babelnya. Itu yang menjadi introspeksi saya setiap saat, saudaraku. Menakutkan. Karena mencapai kesucian hidup di pemandangan Allah itu butuh perjuangan keras. Dan mustahil dicapai kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh merespon berkat Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah Dia beri kepada engkau dan saya. Tapi engkau dan saya harus melangkah. Jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, kita tidak akan pernah benar-benar serius menghargai Tuhan. Kalau untuk uang, untuk hobi, dan yang lain kita punya waktu. Pertanyaannya, mengapa untuk Tuhan kita tidak punya waktu? Halo saudaraku, tanyakan dalam dirimu. Kalau kita tidak lakukan, berarti memang kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita memberi kuota Tuhan hanya kebaktian hari Minggu 1,5 jam, 2 jam. Itu pun masih pakai tidur di ruang ibadah. Belum konsentrasi kepala kita kemana-mana. Itu pun masih terlambat. Betul gak? Masih ngomong apa nih pendeta? Masih ngantuk lagi. Banyak hal kita berikan dengan porsi yang tidak terbatas. Tetapi untuk Tuhan kita beri porsi yang remah-remah, saudaraku. Betul, menikah, tidak menikah itu bukan wajib, tidak mutlak. Jadi saudaraku, punya anak, tidak punya anak, itu tidak relatif. Tidak mutlak, itu relatif. Yang tidak relatif hanya Tuhan. Dan yang relatif itu akan lenyap. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Lenyapnya semua yang kita pegang, itu kedahsyatan, saudara. Karena orang belum mengalami hari akhir hidupnya, maka banyak orang tidak percaya dengan ini semua. Hati-hati, setan itu pandai. Dia pakai dunia ini untuk menipu. Yang kita lihat cara hidup, filosofi hidup manusia di sekitar kita ini menipu. Memang tidak bersuara, tetapi lebih kuat dari suara di mimbar. Ketika mereka berkata, tenang, tidak apa-apa. Jangan ekstrim sama Tuhan. Jalani hidup aja, udah. Gak bisa ke gereja, gak usah ke gereja. Udah online aja. Aduh saudaraku, betul itu miris saya lihat hari-hari ini. Kalau gereja tidak bersuara keras seperti memukul memukul kentongan itu, ada maling gitu, atau ada kebakaran gitu, itu bahaya loh. Maka gereja itu harus benar-benar menyuarakan kebenaran murni, mentobatkan banyak orang. Sampai pada suatu saat mereka menyaksikan kenyataan semua lenyap di depan matanya. Dengan kedahsyatan mereka baru tahu, ternyata di mimbar gereja selama ini diperkatakan firman yang keras, yang lantang begini. Tujuannya apa? Supaya aku siap untuk menghadapi kedahsyatan malam ini. Kita harus menghayati dahsyatnya kenyataan kalau orang terpisah dari Allah. Jangan berkata mustahil jadi rohani, hidup suci, gak mungkin. Pendetanya aja gak hidup suci, percaya deh. Banyak orang berkata begitu kan. Saudaraku, kita punya potensi untuk kita sampai ke surga. Dan itu anugerah yang sudah disediakan untuk kita. Maka kita harus berjuang mendaki anugerah itu. Dengan cara apa? Kesucian hidup. Kita
kita bangun kesucian hidup itu satu persatu menjadi anak tangga untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak menggunakan anugerah, tidak mau mendengar firman, tidak mau memiliki waktu bertemu Tuhan, tidak mau memperhatikan setiap kejadian hidup yang terjadi bahwa itu semua mendatangkan kebaikan, maka engkau dan saya tidak akan pernah berubah. Setan pun akan meninabobokkan engkau dan saya. Ingat saudaraku, keselamatan itu anugerah, titik. Manfaatkan keselamatan itu. Responi, lakukan bagianmu yang terbaik. Jadilah orang Kristen yang tidak tenggelam dengan dunia ini. Dengan anugerah yang sudah diberikan kepada kita, yang ada di tangan kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab yang besar. Supaya melalui hidup kita pun bisa membawa banyak jiwa masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Maka kita berjuang bersama, saudaraku. Jangan pernah sembarangan hidup. Anugerah dan tanggung jawab menjadi bagian kita. Amin. Selamat pagi, jangan lupa beribadah hari ini. Ya, senangkan Tuhan. Temukan hadirat Tuhan dalam ibadahmu di gereja lokalmu. Tuhan memberkati. God bless you.